بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita masuk insyaallah ta'ala pagi hari ini pada bab ma yufsidu as-saum wa yujib al-kafarah. Bab sesuatu yang bisa merusak puasa dan menyebabkan kafarah. Mas'alatun usulul mufattirat, usul al-mufattirat, pokok-pokok dari pembatal puasa. Usulul mufattirat salasatun Zakarahullahu azza wa jalla fi qawlihi fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Usul pokok-pokok dari pembatal puasa itu ada 3. Dan seluruh pembatal puasa itu kembali kepada 3 ini tadi. Misalkan bekam, muntah, itu cabang dari perkara yang disebutkan 3 ini. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim tentang 3 pokok tersebut pada ayat Al-Baqarah 187. Fal'ana bashiruhun, sekarang gaulilah mereka dan carilah oleh kalian ma kataballahu lakum, apa yang Allah telah tetapkan untuk kalian. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, makan dan minumlah sampai nampak bagi kalian benang putih dari benang hitam berupa waktu fajar. Summa atimmus siyama ilal lail, kemudian setelah masuk fajar sempurnakanlah puasa tersebut sampai malam hari. Wa qad ajma'al ulama ala anna hadhihi as-salasa tufsidus shaumah. Para ulama sepakat bahwasannya 3 perkara ini membatalkan atau merusak puasa. Apa 3 perkara tersebut? Jima, kemudian al-aklu wasyurb, hubungan badan suami istri, makan dan minum. Wa ma siwa dzalika sayati insyaallah minal kalam alaihi. Adapun selain dari 3 poin ini, itu akan datang penjelasannya. Mas'alatun, masalah al-aklu wasyurbu minal mufattirat, makan dan minum digolongkan termasuk pembatal puasa. Al-aklu huwa idkhalu syai' ilal mi'da an tariqil fam. Yang namanya makan itu adalah memasukkan sesuatu ke rongga, ya, mi'da ke dalam lambung rongga, ya. An tariqil fam, melalui jalan mulut. Itu makan secara bahasa. Ketika disebutkan makan, yang memasukkan sesuatu dari mulut menuju lambung. Wa qauluna idkhalu syai' yashmal ma yanfa'u wa ma yadurru. Pernyataan kita idkhalu syai', memasukkan sesuatu, itu mencakup sesuatu yang bermanfaat bagi tubuh ataupun bermudarat bagi tubuh. Makanan bermanfaat, susu bermanfaat, madu bermanfaat, membatalkan puasa. Yang tidak bermanfaat seperti racun masuk juga padanya apa?
digolongkan seperti rokok, narkoba dan yang lainnya. Sesuatu yang tidak ada manfaat ketika dimasukkan dalam jalan mulut maka membatalkan puasa. Wa ma la yadurru wa la yanfa. Dan juga mencakup sesuatu yang tidak bermadarat, tidak juga bermanfaat. Tidak ada madarat, tidak ada manfaat. Tapi antum masukkan melalui jalur mulut juga membatalkan puasa. Fama yanfa'u, dan juga mencakup sesuatu yang bermanfaat. Kallahmi wal khubzi wa ma asbah dzalik, seperti daging, roti atau yang semisalnya. Wa ma yadurru, dan yang membahayakan, ka'aklil hasyishah wa nahwiha, seperti konsumsi hasyishah, ya, rumput dan yang semisalnya. Mala naf'a fihi wala darar, atau memakan sesuatu yang tidak ada manfaat dan tidak ada madarat. Misal ayyabtali'a kharza subha au nahwaha, seperti dia menelan kharza. Kharza itu tali sabhah. Sabah itu biji tasbih atau biji tasbihnya, ya, atau yang semisalnya, tali misalkan, rambut misalkan. Wa wajhul umum, sisi keumuman, itlaqul ayah, yaitu pengitlakan ayat kulu washrabu, makan dan minumlah. Wa hadza yusamma aklan, ini disebut dengan makan. Apapun yang antum makan ketika dimasukkan itu membatalkan. Wa qala ba'du ahli ilmi, namun sebagian para ulama ada yang mengatakan inna ma la yughazzi la fitra bi aklihi, sesuatu yang tidak bisa bermanfaat, tidak bisa memberikan nutrisi bagi tubuh, sesuatu yang tidak bisa memberikan nutrisi bagi tubuh, la fitra bi aklihi, tidak dianggap membatalkan puasa. Wa bina'an ala hadza fa inna bal'al kharza awil hasa aw ma asbahaha la yuftir. Maka dibangun atas dasar ini, menurut pendapat sebagian para ulama, kalau seseorang menelan kharza, biji-biji tasbih, awil hasa atau kerikil atau yang semisalnya, itu tidak membatalkan, menurut pendapat sebagian para ulama. Wasahi anau amun, pendapat yang sahih itu umum, walaupun potongan kayu kecil saja juga membatalkan. Wa anna kullama yabtali'uhu al-insan min nafi'in aw darin aw ma la naf'a fihi wa la darar fa innahu mufattirun li itlaqil ayah. Bahwasannya segala sesuatu yang ditelan oleh seseorang, baik dia bermanfaat atau bermadarat, atau tidak ada manfaat padanya, tidak ada madarat, maka sesungguhnya yang demikian itu membatalkan puasa li itlaqil ayah, berdasarkan itlaq al ayah. Wasyurb, minum, yashmal ma yanfa wa ma yadur, mencakup yang bermanfaat, mencakup yang tidak ada manfaat. Wa ma la naf'a fihi wa la darar, mencakup yang tidak ada manfaat, tidak ada madarat. Fa kullu ma yushrab min ma'in aw maraqin aw labanin aw damin aw dukhanin aw ghairi dzalika fa innahu dakhilun fi syurbi. Maka segala sesuatu yang diminum, baik air, kuah, susu, darah atau rokok sekalipun yang dihisap atau yang semisal itu, fa innahu dakhilun fi syurbi, itu masuk dalam kategori minum, ya. Wa yulhaq bil akli wa syurbi maka nabi ma'nahuma, dan yang digolongkan juga diilhakkan, dimulhakkan dengan makna makan dan minum, sesuatu yang semakna dengan makan dan minum. Kal ibr al mughadziyah, seperti impus yang merupakan asupan nutrisi. Allati tughni anil akli wa syurbi, yang
mewakili dari makan dan minum. Kemudian kata beliau, mas'alatun hukmu idkhali syai'in an tariqil anfi lis-sha'im. Hukum memasukkan sesuatu dari jalan hidung bagi orang yang berpuasa. Hukum memasukkan sesuatu dari jalan hidung bagi orang yang berpuasa. Tanawul as-su'ud, mengkonsumsi as-su'ud, menggunakan su'ud. Su'ud itu ma yuj'al minad dawa fil anfi, sesuatu yang ditaruh di hidung berupa obat. Mungkin kalau bahasa kitanya sekarang ini semisal inhaler atau yang semakna dengan itu. Wasu'ud ma yasiru ilal jawf an tariqil anfi fa innahu muftir. As-su'ud yang bisa mencapai ke dalam rongga melalui jalur hidung itu membatalkan puasa. Li'annal anfa manfadhun yasilu ilal mi'dah, dikarenakan hidung itu adalah manfad, saluran atau sambungan yang bisa menyalur ke lambung, ke rongga dalam. Ya memang kalau dimasukkan ke hidung itu bisa nembus ke dalam. Wa dalilu dzalik qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam lil Laqit ibni Sabirah. Adapun argumentasinya sabda Rasul kepada Laqit bin Sabirah. Rasul mengatakan wa baligh fil istinsyaq illa an takuna shaiman. Bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyaq kecuali kalau engkau dalam kondisi shaiman, sedang puasa. Wa hadza yadullu ala anna as-shaim la yubaligh fil istinsyaq. Ini menunjukkan orang yang berpuasa itu tidak diperbolehkan mubalaghah, ya, mubalaghah ketika beristinsyak. Rasul kan mengatakan wa baligh fil istinsyaq, sungguh-sungguhlah, ya, ketika beristinsyak kecuali dalam kondisi sedang puasa. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang berpuasa tidak dianjurkan untuk mubalaghah dalam istinsyak. Wala na'lam li hadza illatan illa anna al-mubalaghah takunu sababan li wusulil ma' ila al-mi'dah. Dan kita tidak mengetahui untuk hal ini ada illah tertentu, melainkan mubalaghah tersebut bisa menjadi sebab sampainya air ke lambung. Wa hadza mukhillun bis-shaum. Sehingga yang demikian ini bisa merusak atau mencacati puasa. Wa ala hadza, maka atas dasar ini fanaqul, kita katakan kullu ma wasala ilal mi'dah an tariqil anfi awil fam fa innahu muftir. Segala sesuatu yang bisa mencapai ke lambung dengan jalan hidung atau mulut fa innahu muftir, maka yang demikian membatalkan puasa. Apapun yang bisa mencapai tersebut. Mas'alatun, masalah hukmul bukhur lis-shaim. Hukum al-bukhur bagi orang yang berpuasa. Apa hukumnya? Bukhur itu seperti asap, ya, biasanya parfum dan yang semisalnya, wangi dia. Al-bukhur al-mahdhur minhu an tastansiqahu. Al-bukhur al-mahdhur minhu an tastanshiqahu la an tabtakhira bihi. Bukhur yang dilarang itu bukhur yang yang engkau hisap, bukan yang engkau cuma sekedar nyalakan, diasap-asapi, bukan. Lau tabakharta bihi
wa tusa'id ila anfika syai'un min dukhanihi bighairi qasdin lam yadur. Kalau seandainya engkau cuma sekedar tabakharta bihi, cuma sekedar ngasap-ngasapkan saja, lalu bukhur tersebut masuk ke hidungmu, ada sesuatu dari asapnya tadi yang masuk bighairi qasdin, tanpa ada kesengajaan, lam yadur, itu tidak bahayakan puasa. Lakin kaunuka taj'al al-mabkhara tahta anfika thumma tastanshiqu hatta yasil ad-dukhan ila jawfika hadza mithlul ma. Akan tetapi kalau seandainya engkau letakkan bukhur tersebut di bawah hidungmu, kemudian engkau isap-isap sehingga asap tadi masuk ke dalam ronggamu, hadza mithlul ma, ini masuk seperti air, ngisap air. Jadi kalau ada asap, ya antum nyalakan saja tidak masalah. Tapi kalau ada asap antum sedot-sedot, itu membatalkan. Ya. Contoh misalkan ada asap, apa asap orang bakar sate. Asapnya itu tadi antum cium-cium, itu tidak diperbolehkan. Ya, karena asapnya tadi. Demikian juga bukhur yang wangi itu tadi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Laqit ibni Sabirah. Nabi SAW telah mengatakan tentang Laqit bin Sabirah, wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Rasul mengatakan bersungguh-sungguhlah ketika beristinsyak kecuali kalau sedang puasa. Fa ulima bihadza anna kullama yukhsha minhu nuzuli syai'in ila jawf aw anna kullama nazala ila jawf min tariqil anf fa huwa kan nazil ilaihi min tariqil fam. Maka diketahui dari ini bahwasanya segala sesuatu yang dikhawatirkan turunnya sesuatu kepada rongga, atau segala sesuatu ada yang turun ke dalam rongga melalui jalan mulut, itu ibarat sesuatu yang turun kepadanya melalui jalan, atau segala sesuatu yang turun ke dalam rongga melalui jalan hidung, itu mirip segala sesuatu yang turun ke dalam rongga melalui jalan mulut. Itu kaidah. Jadi segala sesuatu yang dikhawatirkan turun ke rongga, atau ada sesuatu yang dikhawatirkan turun ke rongga melalui hidung, itu sama seperti turunnya sesuatu ke dalam rongga melalui jalan mulut. Wallahu ta'ala alam shawab. Mungkin kita cukupkan kajian sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar.